Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Lembah, yang kami hormati Bapak Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN 3 Lembah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih sempat untuk melaksanakan acara, yaitu pemetaan aset sekolah yang merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang saya hormati, tujuan saya mengundang Bapak dan Ibu oleh izin Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan suatu pemetaan aset sekolah dalam modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan aset. Ini merupakan tugas kami dan saya mohon maaf mengambil waktunya Bapak dan Ibu sekretariat. Nah, sebelum masuk ke pemetaan aset secara keseluruhan, saya menjelaskan dulu bahwa di sekolah kita ini, sekolah yang tercinta kita ini, ada yang namanya ekosistem. Ekosistem itu merupakan suatu tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem itu mencirikan tentu suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah keterdalan antara lingkungan tertentu. Maksudnya ada keterkaitan antara yang hidup dan tak hidup. Itu nanti dikombinasikan semua menuju ke aset yang ada. Kemudian selanjutnya sekolah. Tentu sekolah banyak pengertiannya, tapi hubungannya dengan modul ini adalah sekolah itu merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu hidup, dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras. Itu tadi sesuai dengan ekosistem, terutama dengan lingkungan kita sekolah. Ekosistem itu banyak, termasuk pada sekolah kita sendiri adalah ini merupakan sebuah ekosistem. Nah, tadi ada faktor biotik dan abiotik. Nah, yang termasuk dengan faktor biotik adalah di dalamnya ada murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas-dinas yang terkait, serta pemerintah daerah. Kemudian faktor biotik dalam hubungannya dengan ekosistem sekolah yaitu ada keuangan, ada sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Nah, menuju kepada pemetaan aset kita menggunakan pendekatan-pendekatan. Pendekatan di sini dimaksudkan bahwa cara pandang atau cara berpikir dalam melihat sesuatu. Nah, secara keseluruhan bahwa pendekatan itu ada berbasis aset atau berbasis defisit, berarti bagaimana kita memandang sumber daya sekolah itu, apakah dianggap sebagai aset, kekuatan, atau kekurangan dan masalah. Kemudian pendekatan terbagi dua, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset. Inilah nanti yang akan dipakai untuk memetakan aset yang ada di sekolah kita. Pendekatan berbasis kekurangan maksudnya memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Karena kita yakin dan percaya banyak aset kita di sekolah Bapak Ibu, tapi ada kalanya tidak berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset, di mana sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Richard Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Jadi pengembangan diri yang dimaksud di sini bukan hanya pengembangan diri manusianya saja, tetapi setiap atom yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Ini secara keseluruhan gambaran. Ini adalah gambaran bagaimana pemanfaatan dari tadi dua pendekatan yang akan kita lakukan. Ya, jadi kalau berbasis kekurangan atau masalah hambatan berfokus pada masalah dan isu, berputar pada masalah utama itu secara rinci saja. Kemudian kalau berbasis pada aset, ya tentu fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan. Intinya bagaimana masa depan sekolah kita, bagaimana masa depan anak-anak didik kita di sekolah kita ini. Tentu yang didasari dengan program-program. Di sini kan kita punya visi dan misi sekolah. Jadi dari dasar visi-misi sekolah kita itu kita bisa membentuk berbagai macam program sesuai dengan bidang studi yang kita ambil. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk bagaimana kita mengembangkan sekolah kita. Nah, pendekatan PKBA, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, inilah secara inti dari pertemuan kita pada kali ini, bagaimana kita mengembangkan aset kita di sekolah.
Pendekatan PKBA atau pengembangan kompetensi berbasis aset ini menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Nah, kemudian bagaimana bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri, dengan demikian hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Nah, tadi dari awal saya sampaikan ada biotik ya, mulai dari kepala sekolah sampai pemerintah daerah, itu semua merupakan aset kita di sekolah. Bagaimana kita menjadikan modal tersebut, kemudian bagaimana kita memberikan kepada mereka apa-apa yang bisa dilakukan atau berkolaborasi dengan sekolah kita, sehingga pengembangan aset kita di sekolah bisa dikembangkan demi kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Nah, 7 aset utama inilah nanti yang saya meminta tolong kepada Bapak Kepala Sekolah serta teman-teman semua untuk bagaimana memetakan asetnya. Ada 7 aset utama. Yang pertama manusia. Ini adalah modal manusia, modal sosial. Ada modal politik, ada modal agama dan budaya, ada modal fisik, ada modal lingkungan alam, dan finansial. Ya, saya jelaskan sedikit. Kalau misalnya modal manusia itu kembali ke personil sekolah itu sendiri. Kemudian sosial, bagaimana hubungan kita, apakah dengan termasuk kita guru, berarti bagaimana hubungan sosial kita terhadap PGRI atau elemen-elemen yang lain sesuai dengan pendidikan. Kemudian kalau politiknya tentu di dalamnya ada pemerintahan. Nah, kemudian agama dan budaya. Di sekitar kita tentu bagaimana program kita yang keagamaan di sekolah, termasuk yang ada di luar kayak masjid, pesantren, dan tempat-tempat yang lain yang bisa dijadikan sebagai tempat atau wahana untuk mengembangkan akhlak anak didik kita. Kemudian kalau fisik, ya tentu ada dengan pemerintah, dinas-dinas terkait. Contoh kita ada dinas perpustakaan yang dekat, dinas pendidikan, dinas kesehatan bersama puskesmas Sewatumo, kemudian di sekitar kita juga ada kelurahan mereka, ya itu yang masuk dengan fisik. Kalau lingkungan alam seperti tempat-tempat wisata, tempat-tempat bisa anak-anak beranjak ke sana untuk mengembangkan ilmunya. Contoh di sekitar sekolah kita ada Villa Yuliana, kemudian ada mungkin Ompo. Nah, anak-anak bisa mengetahui bagaimana kemunculannya itu Ompo dulu. Ada juga sebagai tempat bersenang-senang seperti Taman Parok dan sebagainya ya. Kemudian finansial. Ya, kalau finansial ada hubungannya juga tadi dengan fisik dan sosial. Itu saling berhubungan. Jadi ini 7 aset utama, inilah yang akan dikembangkan di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan dengan setelah memetakan aset-aset ini dapat membantu kita dalam mengembangkan pendidikan di sekolah kita. Sebelumnya kita bersama tentu Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, terima kasih waktunya serta teman-teman sekalian yang meluangkan waktunya. Saya tampilkan dulu gambaran-gambaran yang pernah saya susun sesuai dengan program kita. Nah, di situ nanti saya mohon kalau memang ada yang perlu dikurangi, ya dikurangi. Kalau memang masih ada yang saya lupa, bisa ditambahkan demi kelengkapan daripada pemetaan aset sekolah kita ini. Intinya kutipan hari ini, apapun perubahan tersebut, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan berada. Ini adalah Mas Makrim di Makarim. Kita kembangkan ke sekolah. Apapun perubahan kecil yang kita lakukan buat sekolah, insya Allah perahu besar atau kapal besar kita SDN di Lembang, insya Allah akan berkembang. Yang kami hormati serta teman-teman sekalian, ini adalah contoh, ini adalah salah satu contoh yang saya ambil untuk memetakan aset. Tadi ada 7 aset utama sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, finansial, modal politik, dan modal agama atau budaya. Nah, ini ada gambarannya, misalnya modal manusia, kepala sekolah. Nah, S1, ya, kualifikasi pendidikan S1, itu perannya pemimpin instansi yang praktik. Kemudian pengalamannya sebagai kepala sekolah, jadi ini saya tanya Pak tanda merah karena sahabat saya situ mau di ini mana yang dah ada KPK? Oh ya, ini apakah kami sini Pak atau berapa tahun sebagai kepala sekolah mulai dari SD Paroto? Baru 3 tahun. Ya. Kemudian perannya penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah. Kemudian guru, kualifikasi pendidikan minimal S1.
100% atau 99% Pak. Kemudian tentu proyeknya perencanaan, pelaksanaan, dan manipulasi pembelajaran. ASN sudah berverifikasi pendidik. Siapa lagi yang di sini? Semua ya, kelas 1 sampai kelas ya. Alhamdulillah, sangat luar biasa Asep. Benar manusia di sekolah kita ini ya. Sudah ASN-nya sudah bersertifikat pendidik semua. Kemudian ada tenaga kependidikan ya, tenaga kependidikan di sini lengkap juga di sekolah kita karena ada PNS-nya perpustakaan. Alhamdulillah. Nanti bisa ditambahkan di sini. Kemudian siswa latar belakang yang beragam, perannya tentu guru bagaimana menjadi mitra. Yang saya minta nanti di sini Pak adalah jumlah siswa sekian orang siswa kita pada tahun pelajaran ini. Berikutnya orang tua wali latar belakang yang beragam, baik dari pendidikannya, profesinya atau sukunya. Itu juga merupakan mitra sekolah untuk pengembangan sekolah. Berikutnya pengawas sekolah, kualifikasi pendidikan pengawas Pak KBM. Oh ya, S2. Sebelumnya merupakan guru di SD. Oh, SD 1, alhamdulillah. Jadi perannya itu melakukan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah di sekolah. Itu kita tahu bersama bahwa Bapak pengawas kita sangat berprestasi. Sebelumnya sudah pernah menjadi koordinator pengawas dan sekarang menjadi instruktur dari akreditasi atau beliau juga merupakan asesor dari badan akreditasi. Kemudian berikutnya adalah modal sosial. Nah itu tadi Pak, tapi modal manusia apakah masih ada yang bisa ditambahkan? Apakah mau khusus itu tadi Pak tenaga kependidikan, apakah di dalamnya itu sudah masuk sampai satpam atau bagaimana? Sudah masuk tenaga kependidikan? Kalau dari segi modal sosial, saya kira sudah cukup. Iya. Tapi mungkin di dalam komunitas sekolah itu ada juga tersendiri alumni sekolah. Oh iya Pak. Jadi modal sosial nanti saya tambahkan alumni sekolah. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Kemudian modal fisik, ada bangunan saya merahkan laboratorium karena di sekolah kita kan SD tidak ada tersendiri. Tidak, jadi saya nanti tidak nampakkan itu Pak laboratorium. Ya. Kemudian ada perpustakaan, lapangan, kantin. Kemudian ada juga ruang sholat meskipun sempit tetapi itu masih bisa dibilang ada. Ya. Kemudian sumber aset berikutnya internet. Kemudian transportasi di sini kan artinya terjangkau transportasi kita yang ada di depan sekolah kita, bukan kita di pegunungan ya. Ya berbeda dengan sekolah lain yang tinggal di pegunungan. Kemudian modal lingkungan alam. Tadi ada taman, Villa Yuliana, Taman Palong, Ombok. Nah ini saya merahkan Pak pertanyaan perkebunan dan peternakan. Apakah bisa dinaikkan ini pertanyaan yang kita lakukan ini? Ya, yang tanam cabai kemarin sama kebun kecil kita di depan. Cuma perkebunan dan peternakan Pak. Bagusnya mungkin pertanian dan perkebunan Digabung saja. Oh iya Pak. Pertanian itu dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Tanaman yang jangka waktu yang pendek yang sering kita lakukan. Sedangkan perkebunan itu ada kembali juga itu jangka panjang Pak. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Kemudian saya lupa ini perhotelan. Ya dekat sekolah juga kita kan ada hotel yang terjangkau. Terakhir sekolah sendiri. Ada sekolah, ada berbagai sekolah di dekat lingkungan sekolah baik SMA, SMP, SMA. Karena kita berada di tengah-tengah perkotaan. Oke. Selanjutnya modal agama. Ya, modal agama ya tentu di kecamatan kita juga ada pesantren berada di sekitar kecamatan kita. Kemudian ada masjid. Ya, ada masjid yang dekat bisa sebagai tempat menuntut ilmu anak-anak di pesantren sana. Di masjid bisa sebagai tempat ibadah, juga sebagai sarana pembinaan anak-anak. Di dalamnya biasanya ada TPA-nya ya. Yang masjid, semacam masjid yang di belakang sekolah kita ini ada TPA-nya. Kemudian yang kedua peringatan hari besar. Nah, peringatan hari besar ini ada kalanya kita lakukan di sekolah kita, seperti yang telah dilakukan kemarin perayaan Idul Adha. Kemudian bulan Ramadan kita mengadakan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengadakan pesantren kilat. Itu gunanya adalah pembinaan akhlak dan keimanan. Kemudian budaya gotong royong sesuai dengan program Bapak Kepala Sekolah dulu bahwa gotong royong di sekolah kita itu atau Jumat kerja bakti itu ya 2 kali 1 minggu diselang-seling dengan gerak sehat. Kemudian ada makanan bergizi setiap hari Jumat, itu juga sudah
terjadwal. Ya, program sekolah selanjutnya pada modul di calon guru penggerak itu kita diminta semua calon guru penggerak untuk membuat program. Meskipun program saya ini selalu saya silakan di tempat di mana, tapi belum ada namanya. Makanya diminta untuk memberikan nama unik-unik dan menarik. Nah, saya coba mengangkat program Duha Surga, artinya 2 rakaat menuju surga. Nah, tentu di sini pembinaan akhlak dan bagaimana pembiasaan itu dilakukan supaya anak-anak bisa pertama menambah karakter baiknya, yang kedua bagaimana dia bisa memahami arti yang namanya ibadah itu sendiri, meskipun adalah sholat sunat, tapi insya Allah anak-anak kita jika sudah terbiasa seperti ini akan tertanam pada jiwanya dan akan melaksanakan sholat fardu insya Allah. Meskipun sholat fardunya hanya saya lakukan di kelas 5B, karena hanya 5B itu jadwal pembelajaran saya pendidikan agama Islam yang jam terakhir, semuanya adalah jam pertama, jadi saya masukkan di sholat duha. Oke Bapak Ibu, berikutnya modal politik. Ya, ada dinas-dinas terkait, saya rasa ini Pak jelas ya, dinas-dinas yang terkait. Kalau ada mungkin bisa ditambahkan, mungkin ada bekerja sama dengan sekolah kita, saya tidak angkat di sini. Untuk poin kelima, mungkin bagusnya di situ Polres. Oh Polres, ya karena kita di kecamatan. Ya. Kemudian terus ada tambahan mungkin tentang dinas-dinas yang lain seperti dinas lingkungan hidup, Dinas lingkungan hidup ya. kemudian perpustakaan daerah. Ya, itu tadi Pak saya katakan bahwa modal politik tadi ada hubungannya dengan modal sosial dengan finansial. Ada kalanya saya ini, ada juga saya tambahkan di yang lainnya, jadi dinas perpustakaan, ya kemudian dinas lingkungan hidup. Sama universitas universitas. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, terima kasih Pak. Kemudian terakhir modal finansial, ya. Di dalamnya ada bos, kemudian ada kantin, koperasi, dan gaji pegawai. Itu adalah finansial yang ada di sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah pemetaan aset sekolah kita ini sudah dianggap lengkap atau ada yang mungkin saya belum menganggapnya sebagai aset, tetapi Bapak Ibu menganggap bahwa itu juga adalah aset sekolah. Kami persilakan. Sambil kita dulu, perhatikan dulu. Baik, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, demikianlah tadi kita duduk bersama tentang pemetaan aset sekolah SDN 3 Lembang. Adapun tadi masukan-masukan dari Bapak Kepala Sekolah serta teman-teman, insya Allah akan saya nanti lengkapi di pemetaan aset tersebut. Dan sebelum saya tutup, saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah memberi semacam arahan dan bimbingan kepada saya sendiri untuk kelanjutan daripada pemetaan aset sekolah ini. Dengan hormat silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jangan lupa. Terima kasih kepada Ibu Sumarni SPDI, CGP Angkatan ke-7 yang membahas tentang pemetaan aset sekolah. Dengan melihat judul modul pemetaan aset sekolah, di samping tugas selaku CGP Angkatan ke-7 itu membantu tugas saya selaku penanggung jawab di SD 3 Lembang, bagaimana pemetaan yang lebih spesifik tentang kekuatan aset sekolah ini. Perlu kita ketahui bahwa saya katakan aset sekolah adalah modal yang besar buat dikembangkan. Salah satu contohnya tadi ada biotik, ada atletik yang berkaitan tentang SDM, tenaga kependidikan. Perlu kita ketahui bahwa bukan pemeliharaan untuk tenaga pendidikan, akan tetapi kita mengikuti pelatihan-pelatihannya. Seperti yang ada di PMM, ada semua di situ kaitannya. Jadi cara untuk menguatkan aset sekolah dari segi tenaga pendidikan yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Salah satunya. Kemudian berkaitan tentang tadi dari sarana dan prasarana di
SD 3 Lembah ini perlu ada mitra, baik itu mitra dari dunia usaha, dari dunia politik. Saya kira untuk pemetaan aset sekolah ini membuat kita pihak sekolah dan selaku penanggung jawab di SD 3 Lembah ini membuat tugas lebih spesifik dan memudahkan untuk pengembangan, baik pengembangan mengikuti pelatihan maupun dengan bermitra dengan dunia usaha lain ataupun instansi lain. Saya kira begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi apa yang menjadi bimbingannya tadi, arahannya tadi akan saya kembangkan insya Allah bersama dengan teman-teman. Jadi tugas dari saya ini bukan sekedar daripada tanggung jawab saya, tetapi mari kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama, karena intinya daripada pemetaan aset ini adalah bagaimana mengembangkan mindset kita, bagaimana mengembangkan kinerja kita, bagaimana mengembangkan segala prioritas yang ada sehingga nantinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa mencapai cita-citanya yang tinggi dengan adanya kita sebagai perantara, sebagai penyambung lidah mereka mencapai pendidikannya yang tinggi. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sekali lagi kepada atas waktu dan kesempatannya.